Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM, dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang saya hormati dosen pembimbing saya, yakni Bapak Nuntufa MM dan Ibu Lailatul Azizah SCME, dan tidak lupa juga yang saya sayangi dan saya cintai, yakni kedua orang tua saya, atas doa dan dukungannya yang tiada henti. Perkenalkan, nama saya Siti Johiriah dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan revisi proposal skripsi saya yang berjudul Eksplorasi Dampak Kebijakan Larangan Impor Barang Bekas Pakaian pada Perilaku Konsumen dan Penjualan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Studi Kasus di Desa Wangkal. Alasan pemilihan judul ini karena dilatar belakangi oleh pola konsumsi masyarakat pada pakaian impor yang menopang UMKM penjualan barang impor. Dengan adanya kebijakan ini, berdampak pada ketersediaan barang penjualan dan juga keberlangsungan usaha UMKM, sehingga sangat penting untuk mengkaji implikasinya pada perilaku konsumen dan konsumsi masyarakat secara kualitatif. Untuk latar belakangnya sendiri, perkembangan ekonomi dan globalisasi mendorong meningkatnya perdagangan internasional. Salah satunya fenomena yang berkembang adalah peredaran pakaian impor barang bekas atau thrifting yang diminati masyarakat karena harga yang terjangkau lebih murah dan juga memiliki banyak variasi produk. Pola konsumsi ini menjadi penopang bagi UMKM penjual barang impor, namun di sisi lain juga menekan daya saing produk lokal, serta mempengaruhi penjualan UMKM dalam negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan larangan impor barang bekas pakaian melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 sebagai upaya untuk melindungi industri domestik dan UMKM. Dalam ekonomi syariah sendiri, perdagangan termasuk muamalah yang diperbolehkan selama sesuai dengan prinsip kehalalan, kejujuran, keadilan, serta bebas dari riba, penipuan, dan juga gharar. Perdagangan ini termasuk perdagangan yang diperbolehkan selama barang masih layak pakai, tidak membahayakan, dan juga memenuhi syarat sah jual beli. Hal ini sejalan dengan Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang menekankan transaksi harus adil dan juga atas dasar kerelaan kedua pihak. Penjual juga wajib jujur mengenai kondisi barang karena penipuan dilarang dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi. Untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana persepsi masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Wangkal atas kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Sedangkan yang kedua, apa dampak kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam mengendalikan perubahan perilaku konsumsi masyarakat di Desa Wangkal? Yang ketiga, sejauh mana dampak kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam dinamika penjualan UMKM di Desa Wangkal? Untuk tujuan dari rumusan masalah tersebut, yakni yang pertama, untuk menggali dan mengidentifikasi bagaimana persepsi masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Wangkal atas kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Yang kedua, untuk mendeskripsikan apa dampak kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam mengendalikan perubahan perilaku konsumsi masyarakat di Desa Wangkal. Untuk tujuan yang ketiga, yaitu untuk menguraikan sejauh mana dampak kebijakan larangan impor barang bekas pakaian dalam dinamika penjualan UMKM di Desa Wangkal. Untuk manfaat penelitian ini, yaitu terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu ekonomi dan kebijakan publik, khususnya terkait kebijakan perdagangan, perilaku konsumsi, dan juga peran UMKM, serta menjadi referensi bagi penelitian kualitatif selanjutnya. Untuk manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi kebijakan bagi pemerintah, acuan strategi adaptasi bagi UMKM, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mendukung produk lokal. Untuk yang selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama, konsep kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan tindakan strategis pemerintah dalam mengatur masyarakat melalui proses perumusan, implementasi, dan juga evaluasi. Untuk yang kedua, kebijakan larangan impor pakaian. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi industri lokal, UMKM, dan juga konsumen. Yang ketiga, impor. Impor sendiri adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan domestik. Yang keempat yaitu pakaian bekas atau thrifting. Pakaian bekas merupakan barang impor yang diminati karena harga murah dan menjadi peluang usaha. Yang kelima, larangan impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas bertujuan untuk melindungi UMKM, tenaga kerja, dan juga kesehatan masyarakat. Yang keenam, landasan hukum ekonomi
dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjadi dasar hukum pengaturan perdagangan, termasuk pembatasan impor guna melindungi kepentingan nasional dan menciptakan keseimbangan ekonomi. Yang ketujuh, teori dan perilaku konsumen. Perilaku konsumen sendiri dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan juga ekonomi. Kajian teori yang kedelapan yaitu UMKM dan juga penjualan dalam perspektif ekonomi. UMKM sendiri merupakan penggerak ekonomi lokal yang fleksibel dan adaptif, di mana penjualannya dipengaruhi oleh perilaku konsumen, strategi usaha, serta kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan penelitian sendiri menggunakan penelitian kualitatif yang digunakan untuk fenomena sosial secara mendalam dengan menekankan makna, proses, dan realita di lapangan. Selanjutnya, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan juga faktual. Yang berikutnya yaitu kehadiran peneliti. Peneliti berperan langsung dalam mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi secara mendalam. Kemudian untuk lokasi dan waktu. Lokasi penelitian ini terletak di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dan waktu yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dari bulan April hingga Juni 2026. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, di sini menggunakan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi, yang mana wawancara di sini akan dilakukan kepada pihak penjual barang impor dan juga konsumen. Selanjutnya, teknik analisis data. Untuk tekniknya sendiri yaitu menggunakan reduksi, penyajian, dan juga penarikan kesimpulan. Kemudian untuk tahap penelitiannya, di sini dimulai dari persiapan, pelaksanaan, dan juga pelaporan. Yang terakhir, keabsahan data, di mana menggunakan credibility, transferability, dependability, dan juga confirmability. Untuk kesimpulannya, kebijakan larangan impor barang bekas pakaian bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri, UMKM, serta menjaga kesehatan dan stabilitas pasar. Pada sisi konsumen terjadi perubahan perilaku konsumsi, di mana masyarakat mulai beralih dari pakaian bekas impor pakaian ke produk lokal. Pada sisi UMKM lokal, kebijakan ini membuka peluang peningkatan penjualan dan perluasan pasar. Sementara itu, bagi pelaku usaha yang menjual pakaian impor, kebijakan ini menimbulkan tantangan adaptasi usaha seperti perubahan jenis produk dan strategi penjualan. Secara keseluruhan, kebijakan ini menunjukkan bahwa intervensi pemerintah mampu mempengaruhi struktur pasar, perilaku konsumen, dan juga kinerja UMKM, serta berpotensi memperkuat ekonomi lokal apabila didukung oleh kesiapan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.